Tapi banyakkah di antara kita yang lebih percaya pada janji-janji masa depan, lalu melupakan saat ini? Ada nggak? Kayaknya semuanya deh. Betul nggak? Karena ada yang mengatakan begini, mohon maaf ya, dunia itu bukan buat orang beriman. Orang beriman mah nanti di sana. Dunia buat orang kafir. Gitu. Belangsak gak? Padahal di Quran tidak ada pernyataan itu. Itu angan-angan kosong. Malah di Quran dikatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tahu nggak akhirat? Akhirat itu hari kemudian. Akhirat itu masa depan. Dan masa depan tidak ada haknya buat mereka yang tidak tampil hari ini. Setuju nggak dengan saya? Ulangi ya, ulangi. Masa depan itu tidak ada bagiannya untuk mereka yang tidak tampil hari ini. Jadi masa depan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Realistis. Tapi mereka yang melupakan hari ini, berharap masa depannya lebih baik, itulah angan-angan kosong. Paham sampai di sini? Nah kalau itu dipakai oleh kita, menyesatkan gak kira-kira? Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Pastikan dengan tekad yang kuat, kita semua selalu menjadi sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber keberkahan, sumber ketentraman, sumber cahaya, sumber energi positif bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Yakinkan semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Pada kesempatan yang lalu, saya pernah memberikan sebuah mantra yang isinya adalah janji pada diri sendiri. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebajikan sekecil apapun. Sudah melakukan itu? Sesuatu disebut kebajikan apabila di dalam yang kita lakukan itu ada kebijaksanaan, ada keadilan, ada keberanian, dan yang terpenting di dalamnya juga ada pengendalian diri. Baru disebut kebajikan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi, menyaksikan mentari pagi yang indah, merasakan semua sensasi dunia yang luar biasa. Karena sejatinya hidup adalah merasakan kehidupan itu sendiri. Kita diberi panca indera, diberi raga dengan segala instrumennya, diberikan komponen-komponen untuk merasakan rasanya dunia ini, rasanya kehidupan ini. Mereka yang memandang dunia sebagai penjara, maka dia akan selamanya menjadi seorang tahanan. Tapi mereka yang memandang dunia ini sebagai sekolah, maka selamanya dia akan menjadi seorang pembelajar. Namanya pembelajar di sekolah kehidupan, pasti tidak mungkin belajar hal yang sama. Dulu kita sempat kuliah, pelajaran semester 1 berbeda dengan pelajaran semester 2.
Pelajaran semester 2 berbeda dengan pelajaran semester 3. Jadi hanya mereka yang dungu, yang ingin terus-menerus belajar yang sama. Maka hidup itu adalah perubahan. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang terus tumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Dan merugilah mereka yang hidupnya hanya menghabiskan waktu hanya untuk bertahan hidup. Sekarang ini ada dua kelompok manusia. Ada yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertahan hidup. Hanya untuk bertahan hidup saja sudah setengah mati. Tapi ada kelompok manusia yang lebih beruntung lagi. Karena mereka sudah mulai tumbuh, mulai berkembang. Ingat ya, sukses itu tidak pernah dibangun oleh kenyamanan. Dan sukses itu pasti dibangun oleh ketidaknyamanan. Masih ingat ilustrasi saya tentang biji mangga? Untuk menumbuhkan dahan, untuk menumbuhkan pohon mangga, maka yang terjadi adalah biji mangga mengalami keretakan, kerusakan. Dan yang pertama keluar dari biji mangga bukan dahan, bukan pohon, tetapi akar. Coba perhatikan. Ada ajaran tantra yang luar biasa. Akar itu tidak pernah tumbuh di tempat terang. Tapi akar itu selalu tumbuh di tempat gelap. Bahkan nyaris pertumbuhan akar itu tidak kelihatan. Dan ciri pohon itu bagus. Pohon itu akan tumbuh ke atas dengan bagus kalau pertumbuhan akarnya juga bagus. Jadi pohon itu tumbuh di dua alam. Bagian dari akarnya ke bawah tumbuh di tempat gelap, nyaris tidak kelihatan. Tapi bagian dari pohonnya, dahannya, rantingnya, daunnya, dan buah yang siap dipanen itu kelihatan di permukaan. Dan kita harus sadar, tidak mungkin ada pertumbuhan ke atas kalau tidak ada pertumbuhan ke bawah. Jadi tumbuh dulu ke tempat gelap, baru kita akan melihat hasilnya di tempat terang. Hidup kita seperti itu. Cuman saat kita harus tumbuh di tempat gelap, kita tidak siap. Ingatnya langsung ditumbuh di tempat terang. Betul nggak Bapak Ibu? Untuk sukses itu harus ada ketidaknyamanan dulu. Ada fase-fase kita melewati ketidaknyamanan. Orang yang sekolah tinggi sampai S3, pastikan mereka pernah mengalami ketidaknyamanan, memaksa diri untuk disiplin belajar. Dan yang mengantarkan mereka sekolah tinggi itu adalah ketidaknyamanan itu. Dan dia berani untuk melawan ketidaknyamanan itu, maka sukses. Jadi tidak mungkin kita bisa melihat pertumbuhan di tempat terang kalau tidak ada pertumbuhan di tempat gelap. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, datang bertubi-tubi, tenang aja. Itu kan sebetulnya alam semesta sedang menumbuhkan akar kita. Dan kalau kita sabar, nanti juga akan kelihatan tuh batangnya, tunasnya mulai tumbuh ke atas. Dan biji mangga yang sama itu mulai bisa kita panen setelah kurun waktu tertentu. Yang penting apa? Yang penting tidak usah berpikir bergerak cepat, tapi berpikir bergerak maju, itu aja. Ada nggak orang yang menanam biji mangga sore ini, besok panen? Nggak ada kan? Itu sudah cukup pelajaran. Tumbuh dulu ke tempat gelap, sampai bisa mandiri,
bisa makan sari-sari pati dari tanah. Lalu tumbuh tunas. Dan karena akarnya bagus, tunas terus membesar, bahkan menjadi pohon yang besar. Dan setelah beberapa tahun, kita baru bisa melihat biji mangga yang sama. Jadi jangan mimpi hidup. Jangan terjebak oleh angan-angan kosong. Banyak yang belajar spiritual, hari ini baru mengawali belajar, besok langsung ingin jadi orang sukses. Ini saya kasih tahu ya, hukum alam. Yang bergerak cepat, yang datang cepat, biasanya perginya juga cepat. Karena itu tidak alami. Semesta ini mengajarkan pertumbuhan yang alami. Bahkan pohon yang kita tanam, kalau diperhatikan dengan mata telanjang begini, walaupun sehari 24 jam, nyaris seolah-olah tidak tumbuh. Tetapi setelah kurun waktu tertentu, baru kita bisa melihat perubahannya. Sesuatu yang alami itu ya sejati. Dan kekuatan sejati itu bukan bisa menguasai orang lain. Karena tidak mungkin kita bisa menguasai dan mengendalikan orang lain. Karena kekuasaan sejati itu sesungguhnya adalah kemampuan kita menguasai diri kita sendiri. Nasib kita itu kan di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Tapi sampai hari ini kita belum bisa jadi orang yang merdeka. Untuk bahagia saja harus mengkondisikan situasi eksternal seperti yang kita mau. Padahal kuasa kita hanya dalam dimensi internal kita. Ini kebodohan ini sudah berlangsung terus-menerus, sudah masif. Lalu seolah-olah kita ini dalam hidup adalah korban. Kita tidak sadar kalau kita adalah pemilik panggungnya sendiri. Kita adalah pelakunya. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Sehingga dari situ kita berhenti untuk menyalahkan siapapun. Dan ketika kita ke dalam, ya, meniti ke dalam, memperbaiki interior kita, eksterior kita juga pasti automatically akan berubah dengan sendirinya secara alam. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, juga yang ikut kajian saya live TikTok. Saat ini ada puluhan ribu sahabat kita yang sedang menantikan kajian ini. Saya menyampaikan selamat buat mereka yang mau menjadi seorang investor. Meluangkan waktu sejenak untuk refleksi diri, belajar kesadaran. Karena proses refleksi dan evaluasi itu penting. Kita akan terus-menerus mengulang kesalahan yang sama dan menghasilkan hasil yang sama kalau kita tidak mau refleksi, tidak mau evaluasi. Karena kita merasa sudah rutin melakukan sesuatu, malah justru membuat kita jadi sombong. Itu yang dikatakan Sayyidina Ali. Penyakit orang alim itu adalah sombong. Merasa sholatnya sudah tepat waktu, merasa sholatnya sudah berjamaah. Padahal tidak disadari. Sholatnya juga hanya mengikuti kebanyakan orang. Sholatnya juga tidak mengingat Tuhan. Tapi kesombongan itu sudah membuat dia terjebak dalam rutinitas yang seolah-olah dia sudah melakukan segalanya. Ujungnya apa? Mulai menyalahkan Tuhan. Kok saya sudah sholat, rajin, tahajud, bangun malam, siangnya tidak melewatkan, melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kok kehidupan saya seperti ini? Rezeki saya seret, konflik sosial tidak bisa dihindari, mau akur sama pasangan aja susahnya setengah mati. Itu karena tidak mau evaluasi. Makanya saya berulang kali sering mengatakan,
Hidup itu perlu 6 keterampilan paling tidak. 1 keterampilan mengingat. Yang kedua keterampilan memahami. Yang ketiga keterampilan menerapkan. Karena tidak cukup memahami. Yang keempat keterampilan menganalisis. Yang kelima keterampilan refleksi. Yaitu keterampilan mengevaluasi diri. Baru yang keenam keterampilan mensintesa. Pengetahuan baru. Kehidupan baru. Cara berpikir baru. Itu keterampilan hidup. Itu yang sering disebut dengan keterampilan kognitif. Dan dari situlah akan lahir yang namanya keterampilan kedua, yaitu sikap hidup. Baru kita bisa hidup bersama orang, karena punya keterampilan. Pasti nasibnya berubah. Itu enggak belajarnya? Ya enggak. Betul enggak? Udah kayak robot biologis. Hanya mengulang-ulang aktivitas yang sama dengan cara berpikir yang sama. Tapi berharap hasilnya berbeda. Itu namanya angan-angan kosong. Makanya hari ini judulnya tertipu angan-angan kosong. Loh, kok menjadi satu judul besar? Sepenting apa judul ini? Nanti akan tahu isinya kalau saya sudah menguraikan secara mendalam. Jangan-jangan hidup kita selama ini berada dalam jebakan angan-angan kosong, cuma kitanya tidak sadar. Sudah siap? Oke. Mari kita bersyukur dulu. Karena berada di ruangan ini, kita bisa terkoneksi, ya, beresonansi, satu frekuensi, ini bukanlah suatu kebetulan. Bukan. Ini adalah undangan dari semesta. Buat mereka-mereka yang siap untuk tumbuh dan berkembang. Yang siap untuk belajar hal baru, kesadaran baru. Saya sering mengatakan bahwa bertemu dengan saya itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena jadi sadar, itu bahayanya. Karena hari ini, selama 2 jam ke depan, saya akan coba hipnoterapi. Saya coba memasukkan program-program baru untuk mengganti program-program lama yang sudah usang, keyakinan-keyakinan lama yang sudah tidak berguna lagi, yang membuat hidup kita terus-menerus berada dalam siklus penderitaan, dan kita harus berani untuk mengubahnya kalau hidup kita ingin tumbuh dan berkembang. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita sadari kehadirannya, karena dia senantiasa menemani kita, bersama kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa mengurus, mengatur segala kebutuhan kita. Dia menjaga dari segala keinginan kita, karena belum tentu yang kita inginkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kita mohon ridhonya, mohon berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih angan-angan kosong itu? Dalam bahasa Indonesia, angan-angan kosong itu sering disebut juga hayalan kosong. Awas ya, ini bukan imajinasi. Ini bukan visualisasi. Dan harus bisa membedakan, ya, antara angan-angan kosong dengan visualisasi, dengan imajinasi. Yang pernah mendengarkan kajian saya tentang kekuatan, dahsyatnya kekuatan perasaan, silakan diulang lagi. Di situ saya sudah menjelaskan secara cermat dan detail tentang kekuatan visualisasi, imajinasi untuk mencipta. Dan itu bukan angan-angan kosong. Ya. Barangkali ya kalau ingin tegas lagi, silakan membaca buku saya yang judulnya Hidup Menakjubkan. Dan hidup itu memang harus menakjubkan.
Karena memang kita datang ke dunia ini untuk bahagia, untuk berkelimpahan, untuk berkecukupan. Dan kalau dalam kehidupan ini banyak kesulitan, banyak kesusahan, itu sebetulnya hanya alarm bahwa ada jalan hidup kita yang kurang tepat dan itu harus dievaluasi. Itu aja sebetulnya. Bukan takdir ya. Ya. Kesulitan ekonomi, badan sakit-sakit, banyak konflik, bukan takdir. Ya. Kan Allah udah bilang, segala sesuatu yang baik dariku, tapi segala sesuatu yang sebaliknya, itu kan dari ulah tanganmu sendiri. Begitu kata Allah. Awas hati-hati ya, memahami takdir. Nanti mungkin ada edisi khusus, saya bicara lebih khusus tentang itu. Jadi apa sesungguhnya angan-angan kosong itu? Suatu kondisi pikiran yang dipenuhi oleh harapan atau keinginan yang tidak realistis, tidak disertai dengan usaha, tidak ada tindakan nyata untuk mewujudkannya. Itu yang disebut dengan angan-angan kosong. Dalam Al-Quran, kalau saya baca Al-Quran nanti saya tunjukkan ayatnya, angan-angan kosong ini seringkali dikaitkan dengan sifat setan. Yang menjanjikan hal-hal yang indah, namun tanpa bukti. Yang pada akhirnya hanya menyesatkan diri kita sendiri. Awas ya, saya ingin mengingatkan sebelum saya lanjutkan. Setan bukanlah entitas yang di luar diri kita. Setan itu kerjaannya adalah yuwaswisu fi sudur. Ya, suka berbisik pada kesadaran. Kalau berbisik berarti jarak setan dengan manusia jauh apa dekat? Dekat ya. Kalau jauh kan berteriak, bukan berbisik. Padahal di Quran jelas, yuwaswisu fi sudur. Kita lagi sadar, tiba-tiba ada yang membisik. Itu yang membisik itu bukan orang lain. Yang membisik itu adalah ego kita, diri palsu kita, ambisi kita, pikiran yang tidak terkendali oleh kita. Dan itulah sesungguhnya wujud nyata dari syaiton itu. Jadi sebetulnya syaiton itu adalah diri palsu kita sebetulnya. Suka nggak kita dibisikin oleh diri palsu kita? Suka apa sering? Sering ya. Didengar? Oh, didengar sekali. Ya. Tapi kalau intuisi yang berasal dari kesadaran, karena gini ya bedanya. Kalau kesadaran itu cuma sekali mengingatkan. Tidak ada pengulangan. Tapi kalau si syaiton ini, ambisi ini, ego ini, diri palsu ini, dia kalau belum berhasil terus mengulang-ulang. Makanya kalau masih bingung membedakan mana intuisi, mana ya bisikan ego, gampang. Kalau intuisi itu datangnya sekali, nah, kalau ego itu berulang-ulang. Itu aja bedanya. Kalau intuisi tidak ada pengulangan, tidak ada. Ya. Nah, kenapa dalam Al-Quran angan-angan kosong ini dikaitkan dengan syaiton? Kenapa? Harus ditangkap dulu logikanya. Karena wujud syaiton itu adalah ambisi ego, diri palsu. Gitu? Nah, jadi angan-angan kosong itu berarti diproduksi oleh siapa? Bukan oleh syaiton, tapi oleh ambisi ego kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, ya, pikiran ini kalau lagi menipu kita, seolah-olah yang dia pikirkan itu adalah realita. Padahal itu hanya ilusi yang diciptakan oleh dia sendiri. Itu yang disebut dengan konstruksi mental. Pernah nggak Bapak Ibu ada kekhawatiran terhadap sesuatu, ketakutan terhadap sesuatu? Pernah nggak? Pernah. Ya? Dan kita sering menganggap seolah-olah yang dikhawatirkan pikiran, yang dicemaskan pikiran itu adalah realita. Padahal itu hanya hayalan pikiran saja. Mau pergi ya, ngaji ke tempat sini, wah kalau pagi-pagi ini jam sibuk, pasti macet.
Buatan siapa itu? Pikiran. Apakah itu sudah benar-benar macet? Belum. Tapi pikiran kita menganggap seolah-olah itu adalah kenyataan. Itu angan-angan kosong bukan? Ya, gampang ya membacanya. Oke. Jadi kenapa dalam Al-Quran angan-angan kosong dikaitkan dengan syaitan? Karena syaitan itu adalah diri palsu kita yang setiap saat selalu memproduksi konstruksi mental, ya, konstruksi pikiran, ilusi pikiran yang seolah-olah itu dianggap sebagai kenyataan. Makanya manusia yang mengidentifikasi dirinya seolah-olah apa yang dia pikirkan selamanya tidak akan berkembang. Pernah nggak Bapak Ibu khawatir? Aduh, kalau saya melakukan ini, saya khawatir dibicarakan oleh orang lain. Saya khawatir orang lain menilai itu ini pada saya. Pernah? Pernah. Padahal orang lain mikirin juga enggak. Betul enggak? Kan kita aja yang sibuk. Betul apa tidak? Iya. Bapak Ibu mau pergi ke sini. Dandanya udah bagus, udah rapi, udah cantik, balik lagi. Kenapa? Ini khawatir, cemas. Nanti takut dinilai orang kalau penampilan saya kurang bagus. Kan akhirnya nggak pergi-pergi. Betul nggak? Bolak-balik aja karena diganggu oleh rasa cemas. Angan-angan kosong bukan itu? Nah itu. Jadi sebetulnya judul ini jangan-jangan itu adalah perilaku kita harian. Cuman kita belum sadar aja. Makanya hari ini akan coba disadarkan. Nah, apa sih indikator angan-angan kosong? Pertama jelas, tidak realistis. Ya, berfokus pada hal-hal yang menyenangkan untuk dibayangkan, bukan pada kenyataan atau bukti yang ada. Kan banyak manusia itu ya, kenyataannya begini, tapi pikirannya ya berangan-angan seolah-olah ada yang lebih sempurna dari itu. Padahal yang sempurna itu yang terjadi. Yang diangan-angani oleh pikiran, lalu kita menggunakan kata seharusnya begini, seharusnya begitu, itu yang namanya kesempurnaan, itu angan-angan kosong. Karena kesempurnaan itu tidak ada. Makanya ada orang yang mau berbuat baik, nunggu sempurna dulu. Itu sedang dijebak oleh angan-angan kosong. Ada nggak yang Bapak Ibu punya pikiran begini? Nanti saya akan berubah kalau segala sesuatunya sudah baik. Ada nggak? Ada nggak? Makin baik atau makin amburadul kira-kira? Mau belajar spiritual aja nunggu kondisi. Nanti saya mau belajar kesadaran kalau segala situasi sudah mulai membaik. Kalau pasangan saya sudah sayang pada saya. Kalau pasangan saya sudah perhatian sama saya. Baru di situ saya akan belajar spiritual. Padahal pasangannya makin liar. Makanya ada kata-kata bijak, siapapun yang menunggu selamanya akan menunggu. Makanya jangan menunggu sempurna. Itu yang sering saya bilang, hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Kalau mau berubah, ya sekarang saja. Maka di Quran Surah Al-Kahfi ada kata-kata begini, mereka yang mengatakan besok masih ada waktu, selamanya akan menunggu. Udah mulai terasa ya judul ini? Udah mulai terasa? Sering kita lakukan? Oke. Jadi ciri angan kosong yang kedua adalah tidak disertai usaha. Tidak melakukan tindakan apa-apa. Sama seperti sering saya bilang, Bapak Ibu, ya, ingin sesuatu membaik. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Yang sederhana aja lah. Ini contoh ini sering saya ulang-ulang. Ingin pasangan membaik. Ya, apa yang dilakukan? Memaksa pasangan harus seperti yang kita mau. Bikin aturan-aturan khusus buat dia. Makin baik atau makin berantem? Makin berantem. Pengalaman kan?
Tapi kita nggak mau berubah. Tetap aja mencoba mengatur yang di luar. Padahal sudah saya kasih ilmunya. Sekalipun itu pasangan kita tidak bisa mengendalikan dia. Kita tidak bisa mengendalikan pikirannya, perasaannya, kata-katanya, sikapnya. Tetapi pikiran kita terhadap dia bisa nggak dikendalikan? Perasaan kita terhadap dia bisa dikendalikan. Pemaknaan kita terhadap dia bisa dikendalikan. Ayo pasangan kita mau definisikan apa menurut kita? Bebas. Mau dianggap guru bisa. Betul nggak? Mau dianggap sebagai musuh juga bisa. Dan semua definisi itu akan mempengaruhi cara kita bereaksi terhadap dia. Kan sebetulnya kenyataan itu tidak berbahaya. Kan yang berbahaya itu reaksi kita terhadap kenyataan. Sikap kita terhadap kenyataan. Betul? Oke. Banyak gak yang menginginkan sesuatu tambah baik? Banyak? Tetapi apa yang dilakukan? Tidak melakukan apa-apa. Padahal ilmunya sudah tahu. Semua situasi di luar kita akan baik kalau kita mengubahnya ke dalam, bukan keluar. Tapi nggak mau melakukannya. Di salah satu judul ceramah saya, ya, saya menyampaikan ada 7 jalan baru. Salah satu jalannya adalah daripada kita memaksakan cinta, lebih bagus kita mengungkapkan cinta. Ada yang pernah dengar gak itu? Tapi apa yang dilakukan Bapak Ibu? Memaksakan cinta. Bahkan merengek-rengek minta cinta pada orang yang jelas-jelas dia gak punya cinta. Orang yang gak punya cinta itu tidak mungkin bisa mencintai. Tetapi dia akan tumbuh cintanya kalau dicintai. Daripada kita memaksakan cinta pada dia, merengek-rengek minta cinta, minta dia setia pada kita, sudah ungkapkan aja cinta kita pada dia. Karena tidak ada hadiah dari mencintai kecuali dicintai. Udah gitu belum Bapak Ibu? Aduh. Berarti masih angan-angan kosong. Jadi kayaknya penting ya judul ini ya. Nah makin penting lagi kita sadar sekarang, lu kok pas judulnya tertipu angan-angan kosong, pas saya bisa hadir. Ini jangan-jangan judul ini emang buat saya. Itu namanya resonansi. Kok judul yang kemarin saya nggak bisa hadir, ada gangguan. Giliran judul ini saya bisa hadir, dari pagi lagi hadirnya. Ini kayaknya judul buat saya. Itu namanya synchronize. Itu namanya sinkronisasi. Yuk kita percaya. Dengan konsep Nikola Tesla. Bahwa segala sesuatu adalah vibrasi, ya, frekuensi, energi. Dan kita sekarang ini sedang berada dalam ya resonansi. Karena frekuensi kita sama. Clear sampai sini? Nah, angan-angan kosong ini bukan sekedar tidak realistis. Bukan sekedar tidak disertai usaha. Tapi malah justru menyesatkan. Menyesatkan berarti apa? Menjauhkan diri kita dari jalan yang benar. Sehingga kita terlena dengan janji-janji palsu. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Hidup itu kapan? Pinter ya. Kapan? Sekarang. Ya. Tapi banyakkah di antara kita yang lebih percaya pada janji-janji masa depan, lalu melupakan saat ini? Ada nggak? Kayaknya semuanya deh. Betul nggak? Karena ada yang mengatakan begini, mohon maaf ya. Dunia itu bukan buat orang beriman. Orang beriman mah nanti. Di sana. Dunia buat orang kafir. Gitu. Belangsak gak? Padahal di Quran tidak ada pernyataan itu. Itu angan-angan kosong. Malah di Quran dikatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tahu nggak akhirat?
Akhirat itu hari kemudian. Akhirat itu masa depan. Dan masa depan tidak ada haknya buat mereka yang tidak tampil hari ini. Setuju nggak dengan saya? Ulangi ya, ulangi. Masa depan itu tidak ada bagiannya untuk mereka yang tidak tampil hari ini. Jadi masa depan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Realistis. Tapi mereka yang melupakan hari ini, berharap masa depannya lebih baik, itulah angan-angan kosong. Paham sampai di sini? Nah kalau itu dipakai oleh kita, menyesatkan gak kira-kira? Menyesatkan. Nah sekarang saya kasih pertanyaan. Ya, kalau sulit, bilang aja sama saya sulit pertanyaan. Jujur ya, jujur. Ini yang beragama Islam, setiap hari sholat kan? Oke, jujur ya, jujur. Tapi harus jujur ya jawabnya. Itu sholat itu untuk nanti atau untuk sekarang? Hah? Buat nanti? Oh. Atau diganti pertanyaan deh. Sholat itu buat surga atau buat akhlak? Buat surga. Oh. Padahal Nabi Muhammad udah jelas. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Supaya akhlak kalian itu karim. Mulia. Kayak saya namanya Saiful Karim. Kan makarimal akhlak itu ada kata karim di situ. Jadi saya malu kalau namanya Karim tapi saya tidak mulia. Kan itu doa dari bapak saya, dari leluhur saya. Nah sekarang ulangi lagi. Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Supaya akhlaknya karim, akhlaknya mulia. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Kata Quran. Kalian tuh makanya nih ngaji bertahun-tahun gak ada bekasnya. Itu hadis. Udah dibacakan hadisnya malah sama saya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku datang ke dunia ini diutus Tuhan. Tujuan Tuhan mengutusku itu cuma satu. Memuliakan akhlak. Nah untuk memuliakan akhlak. Nabi Muhammad ya diberi instrumen oleh Allah. Salah satu instrumennya adalah sholat. Makanya jelas di Quran, sholat itu adalah untuk mencegah manusia dari keji dan munkar. Sekarang saya tanya lagi, jadi sholat itu untuk sekarang atau untuk masa depan? Ya untuk sekarang. Kalau hari ini kalian baik, hari ini kalian akhlaknya mulia, ya masa depan gak usah dipikirkan. Kan masa depan itu akan datang bergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi banyak yang melupakan saat ini demi masa depan. Angan-angan kosong bukan? Baru ketangkep. Sekarang saya ulang lagi. Sholat itu buat surga atau buat akhlak? Tadi belum sama jawabannya. Sekarang udah mulai sama ya. Kan di Quran jelas. Aqimis sholah. Aqimis sholah. Inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Jelas sekali tidak saya menemukan satu ayat pun di Quran. Dirikanlah sholat supaya kau masuk surga. Gak ada. Dirikanlah sholat supaya kamu bebas dari perbuatan keji dan munkar. Bebas dari perbuatan keji dan munkar. Akhlak bukan? Akhlak mulia bukan? Itu tujuan sholat. Jadi tujuan sholat itu sekarang atau besok? Sekarang. Kan banyak yang sombong. Karena udah sholat. Padahal akhlaknya tidak berubah. Masih ngomongin orang.
masih menghujat orang, masih maki-maki orang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Karena dia terjebak angan-angan kosong. Seolah-olah sholat itu buat surga, buat pahala. Padahal nggak ada di ayat. Ayatnya jelas. Aqimis sholah inna sholah tanha anil pasawal munkar. Jadi harusnya Bapak Ibu memeriksa nggak? Apakah saya sudah bebas dari perbuatan keji dan munkar? Memeriksa gitu nggak? Enggak. Malah jadi sombong. Seolah-olah punya tabungan di masa depan. Padahal sekarang ahlaknya ambu radul. Kira-kira ngerti sampai situ? Oke, itu baru contoh sederhana. Ya, makanya angan-angan kosong menyesatkan nggak? Menyesatkan. Nah yang keempat, angan-angan kosong berbahaya nggak? Berbahaya. Menimbulkan kelalaian, menimbulkan penderitaan, menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Coba orang yang punya pandangan, bagian kita bukan di sini, bagian kita mah nanti. Padahal nanti itu kan belum tiba. Katanya hidup itu di sini, saat ini sekarang. Akibatnya apa? Sekarang gak kebagian, apalagi nanti. Timbulnya apa? Penyesalan karena terjebak angan-angan kosong. Berbahaya nggak angan-angan kosong? Bahaya sekali. Makanya muncullah orang-orang yang sombong. Padahal dia itu sedang berada dalam angan-angan kosong. Paham sampai sini? Oke. Ini baru pengertiannya. Oke, sekarang perhatikan. Ada ayat yang bagus nih. Di surat Al-Baqarah ayat 268. Ini harus saya bacakan bahasa Arabnya. Karena banyak yang ragu-ragu. Biar saya nanti terjemahkan pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaiton ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Ini Quran. Pernah baca ayat ini Bapak Ibu? Kasihan. Ini gara-gara one day one judge ini. Bergerak cepat tapi tidak bergerak maju. Saya baca Quran setiap hari jam 1 sampai jam 4 subuh itu Bapak Ibu. Paling satu ayat aja udah gak kelar-kelar itu. Hanya hangat-hangat air mata aja kalau baca itu. Gak bisa saya baca banyak-banyak. Makanya di dalam kitabnya Fihi Ma Fihi itu dijelaskan bahwa kitab suci ini seperti bawang merah. Dikupas luarnya ada lagi, kupas lagi, ada lagi, kupas lagi, ada lagi. Dan yang terakhir, kalau ibu-ibu ngupas bawang merah, yang terakhirnya kan cuma air mata. Betul nggak? Iya. Yang terakhir kita memasuki kekosongan. Sampai kita tidak merasa apa-apa, tidak merasa tahu apa-apa. Makanya orang yang tinggi ilmunya, semakin dalam dia belajar, dia semakin tidak tahu apa-apa. Bukan semakin merasa tahu apa-apa. Seperti mengupas bawang merah, makin dikupas, makin dikupas, makin dikupas, sampai akhirnya kita akan menemukan kekosongan. Di kekosongan itu, disitulah kita akan sadar betapa kita tidak tahu apa. Disitulah kita akan mengalami namanya kesucian jiwa. Karena kotoran jiwa itu berasal dari 4 Bapak Ibu. Perhatikan saya. Kotoran jiwa itu 1 dari perasaan bahwa kita merasa tahu apa-apa. Jadi sombong. Yang kedua, kotoran jiwa itu dari perasaan bahwa kita memiliki apa-apa. Coba lihat,
Orang yang merasa memiliki apa-apa. Jadi sombong, jadi takut kehilangan, jadi melekat, jadi pelit, jadi kikir. Padahal dulu ketika dia tidak punya apa-apa, lebih bahagia daripada saat dia punya apa-apa. Yang ketiga, kotoran jiwa itu berasal dari merasa bisa apa-apa. Dan yang terakhir, kotoran jiwa itu berasal dari merasa dirinya sebagai siapa. Merasa dirinya paling ulama, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling tahu segala, merasa dirinya paling soleh, lalu merendahkan orang lain. Itu sudah kotoran jiwa, Bapak Ibu. Jadi Quran surat Al-Baqarah ini mengatakan bahwa asyaiton ya'idukumul faqra. Fakir. Setan itu menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Mau kerja? Ya, bilang dari dalam, ah capek. Padahal pengen uang banyak. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Mau bisnis? Ah, takut rugi. Padahal pengen untung banyak. Siapa yang sedang berbisik itu? Benar nggak kalau setan itu menjanjikan kemiskinan? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini kita miskin, berarti yang kita ikuti Allah apa setan? Nah, itu jawabannya. Harus dijelaskan begini baru sadar. Saya itu saking sayangnya pada umat nih, ingin berbagi Bapak Ibu. Saya bikin pelatihan hidup menakjubkan, saya bikin pelatihan dirindukan uang. Saya bikin pelatihan bagaimana hebatnya pikiran dan perasaan. Saya menulis buku, titian kesadaran. Saya menulis buku hidup menakjubkan. Saya ingin berbagi. Karena kemiskinan itu bukan dari Allah. Kemiskinan itu dari setan. Karena kita tidak mau keluar dari segala batasan-batasan yang membatasi kita. Bapak Ibu perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu membatasi pikiran? Wah itu tidak mampu bagi saya. Oh saya tidak lebih berbakat dari orang lain. Dan kita mengatakan seolah-olah semua orang-orang yang kaya, sukses di dunia ini. Karena mereka lebih berbakat daripada saya. Karena mereka lebih diperhatikan Allah daripada saya. Karena mereka lebih beruntung dari saya. Itu pikiran palsu bukan Bapak Ibu? Buatan siapa? Tapi sadar nggak Bapak Ibu? Coba sekarang pikirkan. Allah yang maha adil pasti ngasih kesempatan yang sama. Pasti ngasih kebahagiaan yang sama. Waktu kita juga sama semua 24 jam. Mereka yang sukses tidak punya waktu lebih banyak dari kita. Tapi mereka menggunakan waktunya benar-benar untuk mengarahkan mereka kepada kesuksesan itu. Sadar nggak Bapak Ibu? Sadar sekarang? Kemarin saya kasih ya judul khusus memperkuat interior diri. Saya mampu, saya bisa. Saya bisa menghadapi semua rintangan itu. Saya pasti kuat. Ayo Bapak Ibu keluar dari situ. Itu batasan-batasan itu yang membatasi kita. Ternyata bukan dari Allah. Allah tuh al-wasi. Dia maha luas. Yang menyempitkan kita itu adalah diri palsu kita yang bernama syaitan. Cuman sayang kita ngaji bertahun-tahun. Kalau bicara tentang setan. Pasti entitas lain yang suka mengganggu kita. Padahal yang membuat kamu tadi malam tidak bangun tidur. Kan kamu. Tuhan bilang, dingin. Cuma gitu aja. Gak banyak kata-katanya. Tuhan bilang, ngantuk. Gitu aja kan? Gitu kan? Siapa yang bilang dingin? Siapa? Ayo jujur. Siapa yang bilang ngantuk? Siapa? Mau belajar? Sudah nyalakan lampu.
Sudah ada kursi. Bukunya sudah terbuka. Baru buka. Ngantuk. Nanti aja. Terus mau kapan? Yuk kita jujur ya. Jadi jangan-jangan setiap hari itu kita sibuk hanya dengan angan-angan kosong kita sendiri. Berharap berubah. Berharap masa depan lebih baik. Ini saya bongkar hari ini rahasia. Ulangi Bapak Ibu. Asyaiton ya'idukumul fakro. Setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Jadi miskin berasal dari siapa? Setan. Batasan-batasan yang diciptakan di pikiran kita berasal dari siapa? Setan. Siapa setan? Makin jelas. Pakai kerudung. Di kacamata. Pakai batik lagi. Paham sekarang? Aduh. Ini saya buka ya kesadarannya. Yuk lanjutkan. Ya, wa ya'murukum bil fahsya. Dan menyuruh kepada fahsya. Kan sholat itu tadi saya jelaskan. Aqimis sholat, inna sholat, anil fasa wal munkar. Fasa itu jahat, fasa itu keji. Dan semua yang keji, tidak berperasaan, yang jahat, yang merendahkan, yang menghina, yang menghujat. Jelas kata ayat ini. Itu semua berasal dari syaitan. Ulangi lagi. Syaitan wujud nyatanya apa Bapak Ibu? Pikiran yang tidak terkendali. Dan saat kita tidak dikendalikan oleh pikiran, kita telah menjadi diri palsu. Makanya saat pikiran ini menguasai kita, tidak kita kuasai, maka kita langsung berubah menjadi rahwana. Makanya cerita Rahwana. Apa itu Rahwana? Dia yang mencuri Dewi Sinta. Siapa Sinta? Sinta itu kesadaran. Siapa Rama? Rama itu diri kita. Rama ini kehilangan Sinta dicuri oleh Rahwana. Banyak manusia yang kehilangan kesadaran. Karena apa? Dicuri oleh diri palsunya. Makanya Rahwana disebut si dasa muka, si banyak wajah. Makanya lihat ya, orang yang dikendalikan oleh pikiran hidupnya. Banyak wajahnya. Munafik. Berpura-pura bahagia padahal hancur. Hanya ingin validasi dari orang lain. Dia menipu dirinya sendiri. Berpura-pura jadi orang beriman. Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang yang dia imani. Dia hanya mengimani angan-angan kosongnya sendiri. Yang diciptakan oleh pikiran palsu. Tidak realistis. Kan iman itu harus realistis Bapak Ibu. Iman itu meyakini yang belum terlihat. Sampai kita bisa melihat yang kita yakini. Sampai sini mengerti? Jadi siapa yang menjanjikan kemiskinan? Siapa yang menyuruh kamu berbuat kejahatan? Ya siapa? Setan. Siapa? Nah itu yang benar. Kalau nggak ditanya begitu kita nggak ngerti-ngerti. Selalu pihak lain. Seolah-olah kemiskinan dari pihak lain. Seolah-olah kejahatan dari pihak lain. Karena orang yang berbuat jahat, aduh saya tadi tergoda oleh setan. Kan sebenarnya bukan tergoda oleh setan. Kesadarannya hilang. Si Rama ini kehilangan Sinta. Dirayu oleh penguasa negeri Alengka yang bernama si Dasamuka Rahwana. Makanya yang bisa mengembalikan Dewi Sinta ke Rama cuma satu. Hanoman. Maka dibuatkan jembatan oleh Hanoman untuk menjemput Sinta. Dalam tradisi Islam, jembatan itulah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dan Hanoman itu simbolisasi dari orang yang bisa membebaskan kita
dari diri palsu itu. Sehingga kita menemukan kesadaran, menemukan diri sejati kita. Itu yang disebut dengan para guru-guru suci. Orang yang berkesadaran. Kalian pergi ke Bali, nonton tari kecak, cerita Ramayana, pulang dari sana ditanya, nonton apa di sana? Tari kecak. Apa ceritanya? Cuman makan, tidur gitu aja. Kesadarannya tidak berubah. Karena tidak ada rasa untuk ingin tahu. Padahal kalau kita mau tari kecak kan dikasih brosur tuh. Dibaca enggak sama kalian? Dibaca apa tidak? Nah itu. Rasa ingin tahunya tidak ada. Ini cerita apa sih sebetulnya? Enggak tahu. Tapi sekarang jelas ya? Makin jelas? Oke. Wallahu ya'idukum magfirah. Beda dengan Allah. Kalau yang dijanjikan Allah itu adalah ampunan. Yang kedua, yang dijanjikan oleh Allah itu adalah fadlan. Wa fadlan. Fadlan itu adalah karunia. Fadlan itu adalah keutamaan. Fadlan itu kekuatan positif. Yang dijanjikan oleh Allah itu adalah pertama adalah ampunan. Nih saya kasih tahu. Kenapa orang-orang yang bergerak di spiritual sering bilang, kalau kamu melakukan kesalahan cukup menjadi pelajaran, tetapi jangan terlalu dalam kamu merasa bersalah. Karena kamu tidak bisa didefinisikan oleh apa yang kamu lakukan. Kalau kamu hari ini punya tekad yang kuat, itu definisi tentang kamu. Kalau hari ini kamu ingin berubah, itu definisi tentang kamu. Banyak orang yang datang pada saya. Ayah mohon dibimbing, saya ingin kenal jati diri. Apakah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa saya? Sebegitu banyak dosa-dosa saya. Pertanyaan saya malah saya balikan. Kamu masih ragu sama Allah yang Maha Pengampun. Sedangkan di Quran Allah berulang-ulang mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi aku akan mengampunkan dosa apapun yang selain syirik itu bagi siapa yang aku kehendaki. Masih ragu? Itu karena kita dijebak angan-angan kosong. Belajarnya tidak realistis. Jadi yang dijanjikan setan apa Bapak Ibu? Ulangi. Dan kemiskinan dan kejahatan. Yang dijanjikan Allah apa? Ampunan dan keutamaan. Hebat ya. Apa yang namanya fadlan? Perhatikan saya. Satu-satunya golongan umat di semesta ini yang dijanjikan fadlan, keutamaan di Quran hanya satu golongan. Nama golongan itu adalah Bani Israel. Maka di Quran ada kata-kata begini, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ingat ya Bapak Ibu. Ini Quran. Hai Bani Israel, terjemahkan. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, itu terjemahannya. Ingatlah akan nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Dan aku berikan kamu fadlan, keutamaan dibandingkan umat yang lain. Bani Israel itu adalah siapa saja. Mereka yang mau berjalan bersama Tuhan. Yang mau berjalan menuju Tuhan. Masuk akal gak kalau diunggulkan? Mau gak Bapak Ibu jadi Bani Israel? Iya. Tetapi kita kan begitu dengar kata Israel, pikiran kita jadi kemana-mana. Padahal yang dimaksud oleh kebanyakan orang tentang Israel dengan yang di Quran itu berbeda. Cuman kita tidak mau menyimaknya. Cuma ngikutin pikiran orang. Angan-angan kosong lagi. Ulangi Bapak Ibu. Yang dijanjikan setan apa? Dan yang dijanjikan Allah apa? Dan kata siapa? Awas, bukan kata saya. Kata Quran, surat apa? Ayat berapa? Nah, gitu.
Jangan, ada di Quran, ada di Quran. Disuruh menyebutkan, gak ngerti. Itu hatam namanya. Kalau bisa menunjukkan ayatnya, apalagi bisa membacakan suratnya, apalagi bisa menjelaskan artinya, tuh. Dan yang lebih hebat lagi, terapkan Bapak Ibu di sini. Sekarang kita punya keinginan, oh ternyata kemiskinan itu berasal dari setan. Kejahatan berasal dari, berarti yang sebaliknya berasal dari Allah. Jadi kalau kita benar-benar mengimani Allah, Al-Ghani yang maha kaya, kan harusnya tidak miskin. Al-Wasi yang maha luas, harusnya kan tidak sempit. Betul apa tidak? Sekarang ada koreksi gak sama Bapak Ibu? Jangan-jangan Allah yang saya imani hanya angan-angan kosong, ciptaan dari pikiran saya sendiri, bukan Allah yang maha benar. Yuk silahkan koreksi.